Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kenaikan titik didih atau disingkat dengan delta Tb. Analoginya adalah sebagai berikut. Saya siapkan dua wadah. Yang satu saya isi dengan air dengan volume 1 liter. Yang satu lagi saya isi dengan air yang saya tambahkan dengan gula dengan volume sama, yaitu sebanyak 1 liter. Kedua wadah ini kita akan panaskan dengan intensitas api yang sama besar. Yang terjadi adalah, misalkan saja selama 30 menit pemanasan, ternyata wadah yang berisi air akan mendidih. Setelah diukur suhunya, ternyata air ini mendidih pada 100 derajat Celcius. Bagaimana dengan wadah yang kedua yang berisi air dan gula? Setelah sama-sama dipanaskan selama 30 menit, apakah juga mendidih? Belum. Jadi kita harus terus panaskan, misalkan sampai 35 menit. Baru larutan yang kedua ini akan mendidih. Ternyata setelah diukur suhunya adalah 100,3 derajat Celcius. Dari analogi tersebut kita coba simpulkan bahwa air murni dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara air yang ditambah dengan gula ternyata dia akan mendidih pada suhu 100,3 derajat Celcius. Jika titik didih air saja kita lambangkan dengan Tb0, artinya titik didih pelarut murni. Sementara titik didih air gula atau larutan gula, kita beri lambang Tb saja, artinya titik didih larutan. Jadi kesimpulannya mana yang lebih tinggi? Tb miliknya larutan ataukah Tb0? Jelas Tb ya. Jadi titik didih larutan akan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya, sehingga delta Tb atau kenaikan titik didih bisa dirumuskan dari Tb, titik didih larutan, yang dikurangi Tb0 atau titik didih pelarut murni. Sekarang kita akan belajar menghitung delta Tb atau kenaikan titik didih. Kita mulai dengan menghitung delta Tb untuk larutan non-elektrolit. Ciri larutan non-elektrolit adalah dia tidak mengalami ionisasi, contohnya gula, urea, dan alkohol, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk larutan non-elektrolit, maka delta Tb-nya dirumuskan sebagai Kb dikalikan dengan M. Kb adalah tetapan titik didih untuk pelarut murni, sementara M adalah molalitas. Sementara sifat koligatif untuk larutan elektrolit atau larutan yang mengalami ionisasi, cirinya adalah mereka memiliki alfa, atau derajat ionisasi, di mana nilainya adalah antara 0 sampai dengan 1. Untuk delta Tb larutan elektrolit ini dirumuskan sebagai Kb kali M kali I. Nah, bedanya adalah pada I. Itu namanya faktor Van Hoff. Ini yang membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Faktor Van Hoff sendiri atau I itu dirumuskan sebagai 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. Apa itu N? Berikut penjelasannya. Misalkan NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na+ 1 ion, Cl- 1 ion, sehingga totalnya adalah 2 ion, maka N-nya adalah 2. Sedangkan contoh yang kedua, AuBr3 terionisasi menjadi Au3+ dan 3Br-. Ingat Br di situ indeksnya 3, berarti ada 3 ion Br-. Jadi ada Au3+ dihitung 1 ion, 3Br- dihitung sebagai 3 ion, sehingga totalnya adalah 4 ion. Jadi kesimpulannya adalah N-nya sama dengan 4.